Puji nama Tuhan, Shalom. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sukacita Tuhan Yesus memenuhi kita semua. Pada kesempatan hari ini di bulan Desember, bulan yang penuh sukacita, sebab kita akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kita. Mari kita sama-sama berdoa untuk sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan dan memulai ibadah kita. Bapa dalam kerajaan surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk setiap kesempatan yang selalu Engkau beri bagi kami. Kami beserta keluarga kami datang untuk berjumpa pribadi denganmu, menikmati hadirat-Mu Tuhan, memuji, menyembah-Mu. Kiranya Engkau menerima semua pujian penyembahan kami, sebab Engkau bertata di atas pujian penyembahan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Pimpin kami dalam ibadah ini, sebab kami memerlukan Engkau Roh Kudus. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Allah Roh Kudus, penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jalingkanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Holy Spirit God, Holy Spirit God, come and fill this place, for I long to know You more in a deeper way. Holy Spirit God, Holy Spirit God, come and change my heart, come and change my heart, open my eyes, open my eyes, open my ears. I want to know You more, and I cry, holy, holy, holy is the Lord, is the Lord, and I exalt Your glory.
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kehadiran-Mu yang menjamah setiap kami, Roh Kudus. Di dalam hidup kami, tiada henti-hentinya kami mengucap syukur. Sebab Engkau telah banyak melakukan perbuatan yang baik di dalam hidup kami, Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, satu firman Tuhan yang selalu saya ingat di dalam Matius 11 ayat 29 dan 30, demikian bunyinya. Tuhan berfirman, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwaku akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Sedikit kesaksian yang mau saya bagikan, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Sebab kalau kita memandang salib Yesus, tidak dapat kita membalas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Firman Tuhan ini saya dapatkan ketika saya meresponi panggilan Tuhan di dalam hidup saya. Setiap saya membaca akan firman Tuhan ini, satu hal yang tidak dapat saya pungkiri adalah kebaikan Tuhan di dalam hidup saya dan keluarga. Kenapa mau saya saksikan? Karena ketika saya hampir menyerah untuk putus asa karena suatu penyakit yang mendera saya ingat kembali bahwa Tuhan telah berfirman sejak dini, sejak awal, sejak mula kepada saya ketika saya meresponi panggilan Tuhan untuk melayaninya. Walaupun saya waktu itu didiagnosa menderita penyakit kanker payudara, dan penyakit ini saya percaya setiap wanita akan sangat takut ketika mengalaminya. Tetapi ketika Dr. Johan pada waktu itu memberikan firman Tuhan kepada saya, firman ini menguatkan saya dan meneguhkan saya bahwa di dalam Tuhan hanya ucapan syukur yang bisa kita naikkan kepadanya, bahwa Tuhan tidak pernah sekali-sekali meninggalkan kita. Sebab Tuhan telah berfirman kepada kita bahwa kuk yang dipasang itu enak dan bebannya pun ringan. Saudara, Tuhan ingin kita selalu berada pada Tuhan di dalam kehidupan, mengikuti jejak kaki Tuhan yang berlemak, meneladani Tuhan Yesus, Dia yang lahir ke dunia menjadi juru selamat kita. Setiap saya membaca firman Tuhan ini, hanya satu kata rasa syukur, sebab tidak dapat kita membalas apapun kebaikan Tuhan yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita, saudara. Sebab hanya ucapan syukurlah kita kepada Bapa, itu yang membuat kita merasa kita ini berarti, kita hidup ini banyak sekali pertolongan dan perbuatan Tuhan. Sekian apa yang saya saksikan. Saya ingin kita naikkan pujian ini, bahwa kita setiap hari hanya bisa mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikan, perbuatan, dan rancangannya yang indah di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ada sebagai kami mana ada. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan Yesus, untuk mendengarkan isi hati-Mu lewat hamba-Mu. Dan apa yang Engkau ingin sampaikan, sampaikanlah kepada hamba-Mu lewat hamba-Mu Tuhan. Kami semua dapat mengerti isi hati-Mu dan dapat meraih semua kehendak-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku.
berikan bagi Tuhan? Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Engkau Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk karya Natal-Mu, untuk kelahiran-Mu. Sebab Engkau datang ke dunia menyatakan betapa kasih Bapa, kasih yang sempurna dari sorga itu untuk menebus isi dunia ini. Kasih yang penuh pengorbanan dengan darah-Mu yang mahal di Kalvari. Engkau juga bawa kelahiran Natal ini masuk ke perut bumi. Kemudian dimensi roh Engkau lahir kembali dalam kebangkitan setelah 3 hari Engkau menebus isi dunia ini. Engkau berjanji akan kembali menjemput kami semua. Terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa. Kami persembahkan syukur, mazmur, doa dan pujian kami. Curahkan roh hikmat, pengertian benar akan Engkau dan berkati kami semua. Berfirmanlah di tengah-tengah kami, sampaikan akan isi hati-Mu dan berkati kami lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita cinta Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita mau belajar tentang muliakan Tuhan Yesus. Ada 2 cara memuliakan Tuhan Yesus, dengan hidup atau dengan hati. Oleh karena panjangnya nanti uraian pesan dan pencerahan firman, kita bagi 2 bagian. Hari ini kita belajar muliakan Tuhan Yesus dengan hidupmu. Keesokan di momen Natal kita baru belajar bagian kedua, muliakan Tuhan Yesus dengan hatimu. Mari pertama-tama kita buka kebenaran firman Tuhan melalui Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai yang ke-38. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Beginilah firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi.
dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, Lukas 1 ini menggambarkan suatu kisah. Kisah yang gak mudah diterima dengan logika. Kenapa? Karena ada kehadiran hal-hal supranatural di mana dinyatakan ada kedatangan malaikat Gabriel. Ini aja sampai hari ini kehidupan rohani banyak penafsiran tentang malaikat. Ada yang berpedang, ada bersayap, berbaju sirah, beragam penafsiran. Bahkan ada yang digambarkan seperti anak kecil, seperti orang tua, nampak sangat tua dan sakti. Semuanya ditafsirkan. Tetapi kitab suci mengajarkan kepada kita, ketika kita mau muliakan Tuhan Yesus dengan hidup kita, di dalamnya semuanya akan kena dampaknya. Hidupmu, masa depanmu, pelayananmu, bisnismu, keluargamu, seluruh area hidupmu akan kena dampaknya ketika engkau ingin muliakan Tuhan dengan hidupmu. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, hal pertama diingatkan kepada kita tentang iman supranatural dalam Kristus. Bahwa di dalam kekristenan ini, iman bukan hanya bicara tentang kegiatan sosial atau sosialita, arisan, kumpul-kumpul, makan-makan sesudah ibadah, atau mungkin yuk kita buat kegiatan amal. Bukan sebatas iman perbuatan lahiriah, tapi iman supranatural juga ada yang mendasari kehidupan kita ketika kita ingin muliakan Tuhan dengan hidup, Bapak Ibu. Nah, saya ingin juga menyatakan kepada Bapak Ibu di dalam Tuhan bahwa terkadang banyak sekali dalam kekristenan ini kita berdebat soal mengapa sih Natal mesti dirayakan bulan Desember. Ada begitu banyak bulan, 12 bulan, kenapa harus Desember? Dan kita ini terkadang masih muda, umur kita belum mencapai umur Alkitab, dan kita ini kadang-kadang takabur, ya, sombong atau arogan rohani, kok berani membantah tanpa menyelidiki, berani berasumsi, berargumentasi tanpa memahami, dan kita coba melihat segala sesuatu menurut apa yang kita anggap paling benar. Sudut pandang kita, penafsiran kita, pengertian kita debat semua hal yang sudah berlaku. Dan saya percaya para pendahulu yang menetapkan Natal bulan Desember sampai hari ini belum diubah, ini memiliki dasar yang dapat kita pahami, dasar yang sederhana yang dapat kita terima. Izinkan saya menguraikan mengapakah Natal dirayakan bulan Desember, dan lebih tepatnya diambil pada tanggal 25 Desember setiap tahunnya. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, dari Lukas 1 tadi kita melihat suatu keadaan, yaitu bahwa malaikat Gabriel bertemu dengan Bunda Maria, perawan kudus itu, pada bulan yang ke-6. Bulan ke-6, Bapak Ibu, sekali lagi tekankan kata bulan ke-6. Kalender Yahudi memulai bulan baru, permulaan tahun barunya selalu jatuhnya pada bulan September. Jadi bulan 6 pada waktu Gabriel bertemu dengan Maria, ya, malaikat bertemu dengan perawan kudus ini pada bulan 6, secara kalender internasional itu jatuhnya September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Kira-kira bulan Maret. Jadi bulan ke-6, bulan Maret kalender internasional, hari itu malaikat Gabriel bertemu dengan Bunda Maria. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, manusia hamil normalnya 9 bulan. Saya tidak tahu kalau ada yang sampai 2 tahun apa 5 tahun, saya tidak tahu, atau
seperti apa, tapi kalau kita secara normal kehamilan itu rata-rata 9 bulan. Maret bulan ke-6 ditambah 9 bulan, jatuhnya pada bulan Desember menurut kalender internasional. Ini hal yang mudah kita pahami, hal yang mudah kita tangkap menurut pengertian secara kesederhanaan. Jadi dapat kita terima bahwa Natal itu identik dengan bulan Desember, karena Natal itu adalah tentang bagaimana kita mengingat, bersyukur, dan merayakan kelahiran Yesus, karena diberitakan bahwa Juru Selamat dunia telah lahir ke dunia untuk menebus seisi dunia ini. Jadi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, saya pernah dibawa Tuhan bersama The Johan Family dan rombongan melihat keadaan padang gembala, lokasi yang tidak jauh dari tempat gua di mana Yesus dilahirkan. Saat ini kita sedang ada di padang gembala. Semua kita sudah tahu kisah tentang kelahiran. Apalagi tadi kita sudah doa sama-sama, tumpang tangan dan berkata, Tuhan, kalau Golden Gate terbuka, kau ingat Tuhan, bawa kami masuk ke kerajaan. Saya bilang, saya adalah hamba Tuhan yang menerima apa adanya. Tidak ada lagi di hidup saya gengsi, malu. Saya sudah dilucuti habis, saudara. Seperti domba itu udah keluh. Kalau dulu saya kerja, saudara, dengan gaji, dengan keuangan yang saya bisa bangun rumah kelapa gading. Hari ini saya tidak siapa-siapa, saudara. Kita orang-orang yang memang Tuhan sudah janjikan, hatinya di Israel ini sudah berubah. Amin. Saya suka cita. Perjalanan ini, perjalanan yang saya boleh berkata sangat mulus, sangat luar biasa. Semuanya indah dan tidak ada penghalangan apapun di antara kita. Amin. Masalah kamar yang kita mau connecting, saya lupa bawa bornya. Jadi mohon maaf, khususan nggak kebor itu ruangan. Ya. Pada hari itu ketika kami berjalan, suara anginnya aja Bapak Ibu, dan cuacanya dingin sekali Bapak Ibu. Dan hembusan angin itu setiap menyentuh kulit, menyentuh bagian tubuh kita, rasanya dinginnya itu sampai masuk ke tulang. Jadi hari Desember sampai hari ini seluruh dunia belum berganti musimnya. Di belahan Eropa, Amerika, Australia, beberapa benua itu masih musim dingin, musim salju. Dan di kita sendiri di Asia itu adalah musim penghujan, dingin, dan memang identik dengan musim dingin Bapak Ibu. Jadi kelahiran Yesus itu ditandai dengan musim dingin, dan bukan satu kebetulan dia memilih kandang domba, tempat di mana kehangatan itu ada, yaitu orang-orang pada masa itu memakai bulu domba untuk menghangatkan tubuhnya, memakai pakaian-pakaian dari bulu-bulu. Dan saya percaya kesederhanaan ini, pemahaman ini bisa mendasari bahwa iman kita harus bergerak pada supranatural, tetapi yang menginjak bumi. Sesuatu yang harus ada dasarnya, ada pemahamannya, dan kita sendiri harus melihat langsung segala sesuatu yang menjadi perdebatan dunia ini, sesuatu yang membingungkan dalam kehidupan rohani ini, kita mesti telaah, teliti, selidiki, pahami, dan alami. Baru kita jadikan pegangan yang sejati. Kalau saya secara pribadi, saya menerima bahwa Natal jatuhnya pada bulan Desember secara kalender internasional, dan secara supranatural di mana malaikat Gabriel datang pada bulan ke-6, jatuhnya pada bulan Maret. Dan gak kebetulan bulan Maret adalah bulan kelahiran saya juga Bapak Ibu. Jadi saya percaya berita kelahiran Yesus itu diterima bulan Maret. Pak Johan ini melambangkan garis keturunan dua keluarga. Saya adalah cucu anak terbesar dari pihak papa maupun pihak mama, dan orang yang paling sulung menerima kekristenan ini masuk dari rumpun keluarga, dan seorang yang menjadi pendahulu jadi hamba Tuhan. Jadi saya menerima semua ini, dan ketika dicocok logikan dengan hidup saya, pas ya, puji Tuhan, haleluya. Secara supranatural, secara sederhana, saya menerima bahwa hidup saya adalah menjadi bagian daripada kelahiran Yesus. Beritanya saja sudah menjadi bagian dalam hidup saya pada bulan Maret,
Dan kelahiran hidup saya mengubah, mentransformasi satu rumpun keluarga besar, keluarga kami. Kenapa? Dikatakan sejak saya lahir, kehidupan ekonomi keluarga berubah. Haleluya. Yang kedua, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, ketika engkau ingin muliakan Tuhan Yesus dengan hidupmu, mungkin akan datang perkara tak lazim dari Tuhan. Artinya ada hal-hal yang berlaku secara khusus dan secara umum sulit untuk diterima. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, Yesus dinyatakan dari Roh Kudus akan masuk ke tubuh seorang darah perawan yang belum pernah berhubungan tubuh dengan laki-laki, dan kemudian darah perawan ini yang bernama Bunda Maria ini akan mengandung. Ini tidak lazim, ya, tapi bisa terjadi. Dan kalau secara umum diterima, tidak ada seorang pun akan menerimanya, tidak akan seorang pun dapat memahaminya. Karena itulah kekristenan ini sering terjebak kepada kehidupan yang hidupnya tidak sepenuhnya berpegang firman, tidak sepenuhnya memahami firman. Makanya terjadi di dalam kehidupan kekristenan ada kesempitan, kecupetan, ya, kedengkian, dan kemudian iri hati, dan hati yang sempit seringkali membuat pertengkaran, perdebatan, dan benturan sesama saudara seiman. Tapi kalau kita masuk dimensi sebagaimana dikatakan Tuhan, akan ada hal-hal tak lazim. Berarti ada hal-hal khusus Tuhan kerjakan. Dari mana kita bisa tahu itu datang dari Tuhan? Dari buahnya. Lihat segala sesuatu dari buahnya. Dan Injil mencatat semua itu secara terbuka. Tidak ada satu pun yang ditutupi. Jadi transparansi kejujuran adalah tanda dan buah daripada hal-hal tak lazim yang datang dari Tuhan. Pak Johan pernah mengalami tidak? Pernah. Ketika mama saya mengambil Bu Angel dan Richie menjadi bagian hidup kami, mama berkata, ini mama angkat jadi anak. Otomatis Bu Angel itu adalah anak mama saya, anak yang diangkat. Dan ketika saya bawa dalam suatu kesempatan bawa pulang ke Jakarta, kenapa? Tidak ada pilihan hidup. Itu adalah hal yang tidak lazim. Seluruh dunia menghakimi, orang-orang Kristen menghakimi. Maka saya melepaskan pengampunan. Saya berdoa segala hal yang buruk dari kehidupan masa lalu Bu Angel, kutuk kematian, kutuk penyakit, kutuk kemiskinan, kutuk ketidakbahagiaan, jangan sampai ketika engkau menghakimi itu masuk dalam hidupmu. Tapi ketika engkau memahami, muliakan Tuhan Yesus dengan hidupmu, ini kau akan memahami hal-hal yang tidak lazim ini. Dari mana? Dari buahnya. Dan lihat buahnya hari ini. Segala sesuatunya yang nampak jelas, sebagaimana kejujuran, transparansi dapat Bapak Ibu temukan dalam khotbah-khotbah saya. Nah, saya mau tunjukkan hal yang tidak lazim ini ada juga di dalam kitab suci, Bapak Ibu. Supaya kecupetan, kesempitan, kebodohan, kebebalan, kedangkalan cara menafsir dan mengerti akan kitab suci ini mulai hari ini keluar dari hidup kita. Karena ketika firman datang, dia menerangi. Ketika firman masuk dalam hidup seseorang, dia mencerdaskan, dia membuat orang-orang itu memahami kehidupan dengan tingkat pengertian yang lebih luas. Mari kita lihat hal-hal yang tidak lazim dalam kitab suci. Hosea 1 ayat 2 dan 3. Hosea 1 ayat 2 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal. Karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki." Amin. Amin. Nabi Hosea diperintahkan Tuhan mengawini seorang perempuan sundal. Suruh kawin sama PSK, Bapak Ibu. Hari ini saya yakin sulit untuk menerima hal seperti ini, karena pasti dibilang sesat, dibilang gila. Tapi Bapak Ibu ingatlah baik-baik, zaman dahulu berbeda dengan zaman sekarang. Pemahaman yang lalu dengan pemahaman sekarang harus beradaptasi. Dan segala sesuatu harus diukur melalui buahnya. Sekali lagi, takaran ukuran segala sesuatu yang tak lazim dari Tuhan harus dilihat dari buahnya. Seperti ini, sederhana Bapak Ibu. Ada orang yang berpangkat, orang yang punya gelar kerohanian tinggi, punya pelayanan besar segala macam. Dan ketika masuki dimensi pelayanan, tiba-tiba dari kamar hotelnya, dia pesan kepada para penjaga hotel itu memesan seorang pelacur, ya. Dan kemudian besok pagi, sesudah dia berbuat zina, dia berdandan, dia pakai baju rapi, dia pergi khotbah. Dan penjaga daripada hotel itu kebetulan anak Tuhan. Dan ketika dia melihat, oh, yang khotbah itu semalam pesan pelacur,
Apa artinya hidup seperti ini, Bapak Ibu? Inilah yang disebut dengan kemunafikan. Diam-diam berbuat, tapi diam-diam dengan hidup yang nampak murni dipuji orang, tapi sebenarnya itu bejat, itu jahat di mata Tuhan. Berbeda dengan Nabi Hosea, dia transparansi, dia tuliskan semua apa yang Tuhan nyatakan dalam hidupnya, tidak ada yang ditutupi. Demikian juga ketika Pak Johan melakukan segala sesuatu yang tak lazim, bawa Bu Anja, bawa Ici, ada banyak orang nggak bisa terima. Kenapa? Karena kau cupet, karena kau tidak bisa terima kejujuran, kau tidak bisa terima transformasi, dan kau tidak paham akan kitab suci, hingga pada dasarnya engkau adalah orang yang munafik. Kenapa? Karena hanya orang yang sering berbuat dengan diam-diam yang suka menghakimi, dan orang yang suka menghakimi adalah orang yang tidak tahu diri, tidak tahu bahwa keterbatasan hidupnya, kelemahan hidupnya, bahwa segala hal dalam hidupnya bisa dihakimi orang lain juga. Jangan merasa diri sendiri lebih benar, lebih kudus. Kita ini sampah, kita ini kotoran, kita ini seperti kain kirmisi, kita ini orang-orang yang harusnya mati, kita ini nggak ada bagiannya untuk menghakimi siapapun di dunia ini, karena kebenaran dalam hidup kita ini, karena Yesus lahir dan mencurahkan darahnya, dan kemudian lahir lagi dari perut bumi, menebus kita dalam roh kebangkitan. Roh yang sama inilah yang membuat kita dilayakkan jadi anak-anak Tuhan. Roh lah yang memerdekakan kita, roh lah yang melayakkan kita untuk disebut anak-anak Yesus. Jadi bagian kita sebagai anak, jangan suka menghakimi dan janganlah berbuat jahat. Belajarlah untuk tahu diri bahwa semua yang kita terima ini harus kita jaga. Jikalau ada saudara-saudara seimanmu yang berbuat dosa sekalipun, adalah tugasmu, merupakan kewajibanmu untuk membawa mereka masuk lewat dimensi kesabaranmu, kelemah lembutanmu, kasihmu, keteladanmu, untuk membawa mereka bertobat dan berbalik di jalan Tuhan. Supaya apa? Supaya kehidupan ini, kemenangan yang terindah lewat kekristenan, lewat hidup kita adalah kemenangan dalam kasih. Tidak usah diperdebatkan, tidak usah dihakimi, tidak usah disakiti. Dunia sudah sangat jahat. Engkau tidak perlu menambahkan kejahatan dunia dengan kejahatan rohanimu yang munafik dan palsu. Tapi marilah transformasi kejahatan dunia ini dengan kasihmu yang membedakan bahwa engkau adalah garam dan terang dari Yesus, yang menolong saudara-saudara imanmu ketika mereka jatuh ke lubang, ke dalam dosa, bawa mereka untuk keluar. Dan dalam kasih pengorbananmu yang tulus itu, Yesus dimuliakan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, mari kita lihat bagian yang ketiga. Yang ketiga bicara tentang keajaiban Tuhan. Jadi ketika engkau ingin muliakan Tuhan Yesus dengan hidupmu, keajaiban Tuhan akan datang. Keajaiban Tuhan akan mewarnai hidupmu. Sejak kapan? Sejak Lukas 1 ayat 37-38 dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi ketika engkau merelakan hatimu untuk menerima panggilan Tuhan, kau merelakan hatimu untuk meresponi, melakukan kehendak Tuhan, sejak hari itu keajaiban Tuhan akan masuk dalam hidupmu. Saya mencatat beberapa keajaiban yang masuk dalam kehidupan Maria dan Yusuf. Yang pertama adalah ketika Maria mulai mengandung. Ini kan ajaib, Bapak Ibu. Saya yakin ketika Maria bicara ke Yusuf, wah, Yusuf kaget. Masa kan bisa mengandung, belum hubungan tubuh pria dan wanita. Ini kan keajaiban. Meskipun dalam dimensi gak masuk akal lah, ya, gak lazim ini, gak mudah diterima dengan logika, ditafsirin kayak apapun dengan akademisi, dengan teknologi, dengan apapun, sulit diterima ini. Orang belum hubungan tubuh, belum ada benih laki-lakinya, kok bisa hamil? Ya karena dia benihnya dari Roh Kudus, Bapak Ibu. Apa yang gak mungkin bagi manusia, tiada yang mustahil bagi Tuhan kita. Dan ketika Maria bertemu dengan Elisabet, sebagaimana malaikat itu memberitakan, Elisabet yang mandul itu juga sedang menerima kasih karunia akan hamil dan mengandung. Dan ketika mereka bertemu, bayi Yohanes Pembaptis yang ada di dalam kandungan Elisabet ini melonjak ketika bertemu Maria yang mengandung Yesus. Bukan hanya melonjak, Elisabet ini kepenuhan roh. Ini keajaiban. Kenapa? Maria orang biasa, darah perawan ini orang biasa. Bagaimana mungkin bayi dalam kandungannya yang datang dari Roh Kudus ini tanpa ritual rohani, tanpa jawatan, tanpa jabatan,
tanpa pendidikan rohani, tiba-tiba ketemu saja bayi Yohanes Pembaptis itu melonjak, kata kitab suci, dan mamanya Elizabeth itu kepenuhan roh. Jadi sejak dalam kandungan aja Yesus sudah bawa hal-hal supranatural di dalam kehidupan Maria. Kemudian ketika dia lahir, dua keajaiban yang dilihat oleh Maria dan Yusuf. Yang pertama, datangnya para gembala yang menceritakan berita malaikat bahwa juru selamat telah dilahirkan hari ini. Dan kami sempat lihat padang gembala seperti yang saya saksikan tadi. Yang kedua, ada orang-orang Majus membawa persembahan emas, mur, dan kemenyan. Ini hal yang sangat ajaib. Dan nama Yesus sendiri adalah nama pemberian Bapa Surgawi, nama yang diberikan langsung dari pencipta semesta alam melalui pemberitaan malaikat. Kejadian lagi sesudah itu, Bapak Ibu, umur Yesus ketika akan menjalani pentahiran dan disunat di bait Allah, ada dua tokoh muncul saat itu. Yang pertama bernama Simeon. Kitab suci berkata Simeon ini adalah orang yang saleh dan benar, dan dipesankan Roh Kudus bahwa dia akan berjumpa dengan Mesias sebelum dia meninggal dunia. Dan ketika dia berjumpa dengan Yesus, bayi Yesus itu membuat dia bersukaria. Bukan hanya Simeon, ternyata di bait Allah ada juga Hana, Nabia, yang merupakan janda umur 84 tahun yang tidak pernah meninggalkan bait Allah. Di hari tuanya hanya untuk berdoa, sembahyang, doa puasa, dikerjakan siang dan malam. Lalu ketika dia melihat bayi Yesus, dia bernubuat tentang melalui kehadiran bayi Yesus, kehadiran Yesus di muka bumi, kelepasan untuk Yerusalem terjadi. Apakah Yerusalem benar-benar mengalami kelepasan? Iya. Kenapa? Karena pada akhirnya bait Salomo dirobohkan pada generasi itu. Pada akhirnya bangunan-bangunan yang kokoh secara lahiriah itu ditransformasi menjadi bangunan roh yang bukan ditempatkan ke bumi, tapi ditempatkan ke hati manusia. Keajaiban ini tidak berhenti, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ketika Yesus berumur 12 tahun, Maria, Yusuf dan keluarganya mencari, pergi kemana dia. Selama 3 hari tidak ditemukan. Ternyata dia sedang ada di bait Allah, sedang duduk di tengah alim ulama, mendengarkan mereka, dan kemudian bertanya jawab. Keajaiban Tuhan ada pada Yesus remaja di umur 12 tahun. Dan di umur 30 tahun, seluruh bangsa Israel yang ada di sungai Yordan saat itu melihat suara agung itu terdengar, dan roh itu turun bermanifestasi seperti seekor burung merpati. Dan ketika perkawinan di Kana, dia mengubah, mentransformasi air jadi anggur. Dan sesudah itu, silakan Bapak Ibu buka kitab suci, catat sebanyak apa mukjizat Yesus. Saya rasa tidak terhitung, dan saya rasa kitab suci tidak bisa mencatat semua keajaiban yang dibuat oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Jadi ketika kita muliakan Tuhan Yesus dengan hidup kita, seluruh area hidup kita akan mencapai hal-hal yang dinyatakan dalam kitab suci. Ada hal-hal supranatural, iman dalam dimensi supranatural. Ada hal-hal tak lazim yang mungkin saja Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu, dan keajaiban Tuhan akan mewarnai hidupmu. Haleluya. Saya percaya bahwa seperti kelahiran dan Natalnya ini, marilah kita Natal dan lahir kembali dalam dimensi yang lebih terbuka lagi untuk menerima lawatan Tuhan, untuk dikoreksi, untuk ditransformasi, untuk mengalami proses Tuhan lagi, supaya disempurnakan menjadi manusia Kristus yang benar-benar iman, kasih, pengharapannya teruji, terpuji, dan jadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Kita akhiri ibadah ini. Pastor William akan tutup dengan doa untuk kita menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Mari kita angkat kedua tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, pesan firman yang baru saja kita dengarkan yaitu memaknai Natal Yesus dengan cara hidup memuliakan Tuhan Yesus dengan hidup benar dan hidup menjadi pelaku firman-Nya. Bahwa iman dalam Kristus sejak Natal sudah diwarnai kejadian supernatural dan perkara tak lazim bisa saja terjadi dari pihak Tuhan. Oleh karena itu, penting sekali bagi hidup ini mengenal dan mengalami Tuhan secara pribadi, supaya keajaiban Tuhan Yesus mewarnai hidup kita setiap hari. Bapak Ibu terkasih, mari kita akhiri ibadah ini dengan doa berkat. Mari kita
tundukkan kepala kita di hadirat-Nya. Demi otoritas Bapa Surgawi, terbukalah tingkap-tingkap langit dan disediakannya benih-benih terbaik dalam kehidupan. Diberkatinya hidup kita, apa saja yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Para malaikatnya diutusnya melindungi hidup kita dan melindungi keluarga kita. Perbekalan makanan kita disediakannya, berkat keuangan kita dilimpahkannya, berangkas dan rekening bank kita diisi Tuhan dengan limpahnya. Dalam kemuliaan Bapa, dalam anugerah Tuhan Yesus, dalam persekutuan Roh Kudus, kita terima semua berkat Tuhan ini, sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.